Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang selanjutnya, wa'lam anna Allah Ta'ala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa an-nara wa ahwalaha, telah Allah ciptakan api neraka dan segala kedahsyatan api neraka atau kegentingan searah dalam api neraka. Allah ciptakan neraka sekaligus nepi berbentuk siksaan-siksaan dalam api neraka. Wa khalaqalaha ahlan, dan Allah yang menciptakan di dalam neraka niki ahlan, untuk api neraka niki ahlan penghuni. Jadi saya huni api neraka Allah yang tentukan, Allah yang ciptakan. La yaziduna wa la yanqusuna, tidaklah bertambah penghuni neraka dan juga tidak berkurang. Arti dalam keterangan ini bahwa seisata menuju dalam neraka pira kedua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu berdasarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadza amrun qad qudiya, bahwasanya perkara ini sungguh telah diputuskan. Jadi bisa terjadi hatta semut sak ngeleme, dedaunan yang jatuh pun tidak luput dari ketetapan ketentuan dari desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah takdir. Wa furiqa minhu, dan juga urusan ini sudah selesai, artinya tercatat. Jadi zaman azali, zaman di mana waktu di mana. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah SWT, wa anzirhum yaumal hasrat. Ini dalil bahwa segala macam ini sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk sejari penghuni neraka. Dan berilah peringatan kepada mereka yaumal hasrati, pada hari penyesalan. Idh qudiyal amru, ketika ditetapkan urusan ini segala macam urusan makhluk sudah ditetapkan. Wa hum fi ghaflatin, dan mereka di dalam kelalaian, pada waktu takdiran masih nyantai, masih lali. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Maryam ayat 39. Kita tulis 29. Sekarang 39. Wa li umri,
dan demi hidupku, demi umurku. Al-isyaratu bihi, adapun isyarah di dalam ayat sabar terbaca ini, ila yaumil qiyamati, menunjukkan kepada hari kiamat. Bisa terjadi lewat keputusan-keputusan yang Allah tetapkan pada hari kiamat. Bal fi azalil azali, bahkan ketetapan ini di zaman azali. Jadi bapak ibu-ibu, apakah lancar rezeki atau sempit, ambil umur atau kontek atau bahagia atau sengsara, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah Allah berikan ketetapan, keputusan di zaman azal. Walakin udhira yaumal qiyamati, akan tetapi ditampakkan pada hari kiamat, ma sabaqa bihil qada, apa yang telah lalu bihi dengannya al qada oleh qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fal ajabu minka, maka mengherankan darimu, haitsu tadhaku, sekira engkau tertawa. Jadi tersebut dalam ayat sebelum atau dalam ayat-ayat lain bahwa lema ejelo kiamat arah tempat akhir kehidupan, arah surga, arah neraka. Sisa taat maka surga, sisa ingkar tempatnya di neraka. Allah sudah tetapkan saya penghuni surga, saya penghuni neraka berdasarkan ilmu di sisi Allah SWT. Nah, cuma saja masalah ketakdiran, makin manusia sampai jauh surga bisa jauh neraka. Namun Allah tahu, namun ilmu manusia dia tahu apakah kita termasuk penghuni surga saat ketakdiran dalam surga atau saat ketakdiran jauh neraka. Dia tahu. Nah, isi saya tahu, ia buat berjuang, ia buat berusaha. Ia untuk kejar takdir adil terbaik menjadi bagian dari ketentuan Allah namun dalam surga. Sehingga tidak terbaik cengik-cengik apa dia teman tahu takdir apakah surga atau neraka masih terbaik. Dia terus ibarat dengan sekolah. Nah, harap waktu dan ujian akhir dan ujian untuk menentukan kelulusan. Nah, lantaran ujian ini menentukan kelulusan, sisa lulus, sisa tidak lulus, gagal ujian. Lalu dia tahu apakah lulus atau tidak. Nah, isi saya tahu ikut lulus ini. Nah, ternyata lantaran lulus berarti takdir tidak lulus. Nah, sehingga pada kehidupan ini kita tidak tahu apakah surga atau neraka. Isi saya tahu, ayo jangan lalai. Wal ajabu minka haitsu tadhaku, maka mengherankan darimu sekiranya engkau tertawa, wa talhu, dan engkau bermain, wa tastagilu, dan engkau sibuk, bi muhaddaratid dunya, dengan perkara-perkara yang remeh di dalam dunia. Ia sibuk. Nabi contoh perkara remeh di dunia, sibukan mengejar sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Arti sila kita rezeki dulu, tidak boleh sampai berlebihan sampai berupa waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti disebut dengan perkara-perkara syariat. Sampai ke bahasa saja isi ketenya merenung isi Imam Hasan Al-Basri loe dengan sak jual Nabi ganti kesenangan untuk bisa hidup pilih surga lemak, bisa berjumpa dengan Allah, ia ganti isi perkara-perkara remeh jadi dalam dunia ini, ganti kenikmatan yang abadi bisa berjumpa dengan Allah dengan waktu singkat ini bahwa
penyesalan yang sangat besar. Lamun tersiksa fisik di dalam api neraka, tidak seberatlah. Terbandingan kancing penyesalan tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penyesalan yang sangat berat. Yakni nyesel tidak mau berdeka jadi sidang, tidak mau masuk dalam surga. Nah, penyesalan ini semakin besar ketika Allah mengirim penghuni neraka ini di mata masuk neraka tertanya dulu mendekati surga, diperlihatkan istana surga, diperlihatkan kenikmatan surga, diperlihatkan bidadari-bidadari surga. Supaya apa? Supaya mereka melek. Alhamdulillah melek, nyampe delok, langsung terusir terus. Dia tak, dia bagian, dia balik ini tuh dok, di neraka. Nah, tergiring ke neraka semakin susah, semakin perang, nyesel luar biasa karena dia ditampakkan surga, padahal dia tahu. Walasta tadri annal qada', dan tidaklah engkau mengetahui bahwasanya qada' atau ketetapan di sisi Allah bimaza sabaqa fi haqqika, dengan apa yang terdahulu fi haqqika pada hakmu. Fa in qulta, maka jika engkau berkata falaita syikri maza murid, maka seandainya aku tahu maza muridi, apa tujuan akhirku, wa ila maza ma'ali wa marji, dan ke apa tempat kembaliku, wa malladhi sabaqa bil qada, dan apa yang terdahulu dengannya al qada oleh ketetapan fi haqqi, di dalam hakku. Falaka alamatun tasta'nisu biha, maka bagimu ada tanda yang kau bisa berpegang dengan tanda itu. Arti bilangan tahu apakah Allah takdirkan kita penghuni surga atau Allah takdirkan kita menjadi bagian dari dalam api neraka, tentu berdua tanda yang bisa kita jadikan pegangan petunjuk. Wa tusaddiqu raja'aka, dan membenarkan harapanmu bisa babiha dengan sebab tanda itu. Wahwa, dan yaitu tanda antan zura ila ahwalika, engkau melihat kepada keadaanmu, wa amalika, dan juga kepada amalmu. Ayo tanda bilangan tahu Allah mentakdirkan kita mati husnul khotimah, atau tanda tidak mau kehidupan baik lemeli akhirat. Lihatlah keadaanmu, lihatlah amal. Seandainya biasa gawe pegawaian sholat, berarti inilah tanda untuk nanti kau meninggal husnul khotimah. Jadi tanda meskipun Arab asli di akhir mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ini secara golib, secara umum, bahwa lemon tegawai amal soleh, maka insya Allah menjadi tanda bahwa ia menjadi bagian ketakdiran masuk ke dalam surga Allah SWT. Fa inna kullan muyassar lima khuliqa lahu, maka sungguhnya setiap yang dimudahkan lima khuliqa lahu, terhadap apa yang dicipta, diberi lahu kepadanya. Fa in kana qad yassara laka sabilul khair, maka sungguh adalah jalan kebaikan itu mudah baginya. Ini kita seandainya arah sungguh dengan mudah dalam melakukan kebaikan, lalu ngaji mudah, bersedekah mudah, mengeluarkan zakat gampang, mudah, tidak sengke, tidak berat. Fa absyir, maka bergembiralah. Fa innaka mub'adun anin nar, maka sungguhnya engkau dijauhkan dari api neraka. Namun dalam
jauh dari api neraka. Wa in kunta la taqsudu khairan, dan jikalau adalah engkau tidak melakukan atau bermaksud khairan, melakukan kebaikan, illa wa tuhitu bikal awaik, melainkan terhalang terhadapmu al awaiku oleh rintangan. Kebalikan arah sopo dengan setiap gawe kebaikan arah rintangan. Apakah malas atau letih, rusak, masalah, sibuk, segala macam saja, dipilih gawe kebaikan-kebaikan, ada alasan. Fata dafahu, maka menghalangimu akan dia, jadi rintangan itu menghalang. Wala taksudu syarran, dan tidaklah engkau melakukan keburukan, illa wa yatayassaru laka asbabuhu, melainkan sebab-sebabnya mempermudah bagimu. Pasnya gawe keburukan, ada ini jalur untuk terpermudah melakukan keburukan. Maksiat lancar, maksiat gampang. Fa'lam annaka maqdiyun alaika, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya engkau telah ditetapkan alaika atasmu, arti ditetapkan bahwa engkau adalah penghuni neraka. Ayolah yang tahu apakah takdir soleh atau tidak, lihatlah keadaanmu, lihatlah amalmu. Seandainya amal kebaikan mudah, luwe jalan terpemudah untuk melakukan kebaikan, berarti bergembiralah, itu sebagai tanda kita dalam keadaan baik kehidupan di akhirat. Namun sebaliknya, lemah tegawai kebaikan apa halangan, rintangan, malah keburukan terpemudah gampang. Itu menunjukkan tanda di akhir hayat bisa jadi sulhul khair. Fa inna dilalata hadza 'alal 'aqibat, maka sesungguhnya dilalah, yakni dalil petunjuk, hadza 'alal 'aqibat, ini atas akibat, yakni akibat. Arti petunjuk ini mendatangkan sebuah tanda akibat akhir, istilah darat sebab akibat. Kadilalatil matori ala nabati, seperti dalil hujan ala nabati atas tumbuhan. Lamun hujan biasa pasti tumbuhan ini. Wadilalatil duhon alana, dan petunjuk bukti adanya asap biasa ada api. Lamun ada asap menandakan ada api. Ibarat menuah hujan, maka biasa ada tiwul tumbuhan. Ini dalil. Ibarat lamun gawe kebaikan, biasa seolah lewat pilihan. Lamun lengi, biasa lengi. Berarti hukum sebab akibat. Lamun ketalat pade, hukum pade tiba. Lamun talat jagung tiba. Dia mungkin talat pade, jagung tiba. Ini gambaran. Ibarat solah gawe, solah jadi. Lengi gawe, lengi. Faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik lafi na'im, berada di dalam surga kenikmatan. Ini Allah tegaskan, lemong baik luar dalam, insyaallah tempatnya di surga. Wa innal fujara lafi jahim, sungguhnya orang-orang yang jahat, yang ingkar kepada Allah, tempatnya di neraka jahanam. Farid nafsaka, maka ukurlah dirimu alal ayataini, atas dua ayat tadi. Wa qad arafta, dan sungguhnya engkau mengetahui mustaqarraka minadarain, akan tempat tinggalmu minadaraini, dari dua negeri. Wallahu a'lam. Dari ayat baru sampai kebaca ini kita bisa tahu lewat petunjuk
Selanjutnya bab tentang ketaatan. Selesai bab tentang ragu, penyiksaan, berbentuk penyiksaan di dalam akhirat. Ilam anna ta'atallahi subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ketaatan kepada Allah arti taat niki mesti Nabi saat perintah penting menjalankan, Nabi saat terlarang maka ditinggalkan. Ayat taat tidak mengisi meniki saat taat niki perintah larangan. Yang berisi perintah apa? Yang berisi larangan ketinggalan. Itulah disebut taat atau takwa. Nah, ketahuilah bahwasanya ketaatan kepada Allah SWT jima'ul khairi kullihi, sumber kebaikan semuanya. Makin tegawai kebaikan tak ada, jam gawe sembahyang tak ada, jam takut kepada Allah tak ada, jam tinggalan melakukan maksiat tak ada. Jadi selepuan niki bermuara kepada sifat taat kepada Allah SWT. Waqad hasallahu ta'ala alaiha, dan sungguhnya menyeru, mengarahkan, menyeru oleh Allah Ta'ala alaiha atas sifat taat itu. Perintah anjuran di sini Allah hati terbaik berdua sifat taat. Fi kitabihi, tertuang di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim. Fi ayatin muta'addidatin, di dalam ayat-ayat yang beraneka ragam. Apakah dalam surah Al-Baqarah sampai seterusnya, ini itu isi ketaatan, perintah-perintah ketaatan. Wa biha, dan dengan ketaatan itu arsalar rusulah, yakni Allah mengutus para rasul. Dengan sebab taat adin selebuan hamba niki jadi dengan taat, ialah tujuan para rasul niki diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebab tujuan liyukhrijan nasa min zulumatin nufus, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan jiwa ila anwari ma'rifatil qudusi, kepada cahaya makrifat mengenal zat yang maha suci. Atit niki lamun dek tearahan, dek tebing petunjuk maka gelap, maka bilangan cahaya, bilangan petunjuk ya dari Allah SWT lewat lisan Nabi SAW, lewat kalam Allah, sehingga sampailah ayat-ayat niki, hadis-hadis niki kita dengar, sehingga masuk ke dalam hati kita oni sakana, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyatamatta'u, dan supaya mereka bersenang, mendapatkan nikmat fi darin naim, di negeri kenikmatan, ya di surga. Aden sugul langan jiwa niki kegelapan menuju cahaya makrifat kepada Allah, dan juga aden dengan sifat takwa niki, ketaatan niki, bisa dia nikmati kenikmatan lewat di dalam surga. Allati u'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang takwa. Surga niki disiapkan untuk orang yang taat atau takwa. Di takwa di dalam dalam surga. Bima la ainun ra'at, jadi sifat surga ini dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Syarat surga niki keindahan yang tak pernah dilihat oleh mata. Yang Robo Sabi mungkin pernah pergi ke satu tempat dengan keindahan pemandangan, indah luar biasa, tapi itu bukan surga. Tapi kita berkata, oh ini udah kedua surga bukan. Itu gambaran si mata, syarat surga saking indah. Wala uzunun sami'at, dan juga surga ini tidak pernah didengar oleh telinga. Ini hadir bayang-bayangan, hadir lihat, hadir terdengar. Wala khatar ala qalbi
basyair, dan tidak terlintas di atas hati manusia. Tidak tidak, itu bukan surga. Fa innahum, maka sungguhnya mereka lam yukhlaqu abasan, tidaklah dicipta mereka dalam keadaan sia-sia. Jadi sila Tuhan ini kita cipta sini-sini arah hikmah manfaat fadilah. Tidak ada makhluk yang dicipta oleh Allah dalam keadaan sia-sia. Sedekah. Pada sekarang dia sampean contoh kecil berangkat, lagi makin musim hujan datang berangkat. Lalu berangkat tegak kok kena demam berdarah. Sehingga protes aku kena cipta berangkat dan dengan penyakit. Padahal ada hikmah. Apa hikmah? Dengan adanya perangkat ini munculkan penyakit sehingga orang-orang yang ahli dalam dunia kesehatan mencari apa pas kecek-kecek unik tumbuhan-tumbuhan yang bisa membunuh atau mematikan, memusnahkan nyamuk. Sehingga suruh para petani untuk menanam tumbuhan. Ribu petani yang menanam mau kepek. Setelah nikah tumbuhan ini diolah oleh pabrik, sebagai di pabrik mau kepek. Setelah nikah hasil olahan ini macam model, ada satu semprot, ada satu bakar, ada baygo. Setelah nikah terkirim jok musik kirim sopir-sopir. Setelah nikah nyampe jok pedagang, mau terbeli mau kepek pedagang ini sampai jok sak beli. Duit dengan mau kepek, mau sekolah anak, mau belian hadiah senina, gara-gara berangkat. Berarti ada hikmah berangkat ini. Dan di samping itu hikmah nyamuk sak kocet niki kecekat mengkeber. Terus tahun itu berbeli batu, berbeli tiang, berbintang ke kocet tahun mengkeber. Sehingga kita bayangkan apakah ada makhluk yang pintar di dunia ini yang bisa membuat makhluk sebesar Pak Allah ini nyambung di Arab sama Aniki menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang luar biasa, maha pencipta. Aniki nyambung sabus kita, luwih makhluk yang tak tampak oleh mata. Aniki dua di sini Allah SWT. Aniki bal yajziyal ladzina asau, bahkan untuk membalas atau memberi balasan kepada alladzina asau, orang-orang yang berbuat jahat, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan kebaikan. Jadi Allah Maha Adil. Ada hamba berbuat jahat terbalas jahat, ada hamba melakukan kebaikan terbalas sisi kebaikan. Wa huwal ghaniyyu, dan Allah dialah Allah Maha Kaya, antaatihim, dari ketaatan mereka. Jadi nanti terbalas. Ada hamba yang taat, Allah kaya, tidak terbalas. Wala tadurruhum ma'siyatuhum, dan tidak membahayakan kepada Allah maksiat mereka. Seandainya hamba Allah bermaksiat, maka tidak mampu membahayakan kedudukan Allah, tidak mampu mengurangi kedudukan Allah sebagai zat yang maha kuasa. Apa cuma Tuhan maksiat, tetap Allah kuasa. Seandainya tidak bukan berkurang kekuasaan Allah, tetap Allah tetap kuasa. Manfaatnya atau dampaknya, akibatnya kembali kepada orang ini. Saat dia tulang manusia ini, saat dia tulang masih manusia. Wala tanqusu min kamalatihi syai'an, dan tidak berkurang dari kesempurnaannya syai'an sedikit pun. Gawe kemaksiat tidak berkurang kemuliaan Allah. Fa in istakbaru, maka jikalau mereka sombong, manusia itu sombong, falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu
maka ada orang-orang di sisi Tuhanmu mereka bertasbih kepada Allah bil laili di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang. Ada segolongan manusia yang sombong. Mereka sombong, ciri-ciri sombong dia milih gawe ibadah. IPD dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya, dia perlu ibadah aman. Wah ini sombong, tinggalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kelompok yang lain ada segolongan yang selalu bertasbih, berzikir, entah di malam hari atau di siang hari. Contoh tiap berusaha makin malam berzikir sampai jam 12. Zikir termasuk sampai jam 12. Nah, pertama kerja zikir, bertasbih, ke malam berzikir, bertasbih. Di saat kebanyakan orang lari kepada Allah Subhanahu wa hum la yasamuna, dan mereka itu tidak pernah bosan. Itu bosan. Ada bosan zikir, ada sampai bosan. Sebab nabi buat kebiasaan itulah yang akan kita dapat di saat akhir hayat. Man amila solihan falinafsihi, siapa yang beramal soleh falinafsihi, maka kembali ke dirinya. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa yang berbuat buruk maka pun keburukan itu menimpa akibat kepadanya. Artinya saat dia gawe sholat Allah berikan ganjaran yang baik. Ketika dia melakukan keburukan maka ditimpa dengan keburukan. Wallahul ghaniyyu, dan Allah Maha Kaya. Wa antumul fuqara, sedangkan kalian adalah fuqara, fakir, yang masih butuh, masih merasa bau hidup mesak, maka fakir lah. Lalu masih ditolong jawab dengan fakir lah. Dia manusia sesuatu berarti. Lamun makna niki, lamun butuh jawab dengan, maka itu yang disebut fakir, berarti selebuhan fakir. Manusia itu mesak, dia pasti dia akan butuh orang lain. Ya ajaban, sungguh mengherankan. Ahaduna, seorang dari kami yasdari, membeli ar-raqiqa, akan budak. Ini itu gambaran. Ada sebut dengan ia beli budak, pembantu. Wa yajibu ayyakuna qa'iman, dan seharusnya atau wajib bahwa budak tersebut itu qa'iman, yakni menjalani bima yalzamu minal khidmah, dengan sesuatu yang harus minal khidmah, dari pengkhidmatan. Arab makin sebut dengan ia beli pembantu, ia beli budak. Maka budak ini harus melayani tuannya. Ini jelas. Tuan ini berhak memerintahkan, sedangkan budak ini harus berkhidmah, membantu tuan. Nasihat pihak, dan juga berhak memberi nasihat pihak di dalamnya, dalam berkhidmah itu. Jadi saran tuannya harus tetapi nasihat, memberikan petunjuk, nisa baru nisa kanggo disanding awalan itu. Itu kebenangan budak ini harus tertuntut di situan. Mulqadan, limaulahu, dan budak ini tentu harus tunduk kepada tuannya. Baik budak. Allazi istaula alaihi, yang mana tuan itu menguasai atas budak. Karena tuannya niki menguasai budak, maka budak niki berkewajiban untuk berkhidmah kepada tuan. Bil irdil yasir al-fani, dengan imbalan yang mudah, al-fani yang bisa rusak. Budak niki berkhidmah, jika berkhidmah dengan tujuan ada mau imbalan, mau kepek, paling kira lalu 100.000, 100.000, nilai yang sekedip. Buat sidin, saat dia beli makanan, saat dia beli pakaian, kira pula aja kan. Ini gila imbalan sehari hidup dunia. Wayam kotuhu, dan tuannya itu memarahinya,
bemo gaji sekali udah silih-silih diri si tuan. Bizallatin wahidatin, dengan kesalahan satu saja. Seke kesalahan maka marah tuannya. Wa yaqdabu alaihi, dan juga murka kepada budaknya. Wa rubbama manahu, dan barangkali manahu tuannya itu menolaknya, mencegahnya atau meniadakannya, martabatan akan martabah atau makna upah. Semilih-milih tuan ini tidak memberi upah kepada si budak. Au taradahu, atau tuannya ini mengusirnya. Au ba'ahu, atau ia semilih-milih menjual budaknya. Pamalana, maka mengapa bagi kita la nuti'u, tidak taat maulana kepada Tuhan kita al-haqiqiyah yang hak. Siapa? Yani Allah. Sedangkan manusia beli budak, nah budak ini kemetik dari Tuhan. Budak upah isi imbalan yang sangat kecil, baru saya lah metik luar biasa. Bu Malik Tuhan ini kisah dia terus sili luar biasa. Sekali-sekali beli ngapasan, sekali-sekali beli potong gaji. Amunah pendak usir dengan, amunah pendak jual dengan. Nah, padahal kalau kita bandingkan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, terus memberikan kita, dan kita sebagai budak lah selebut tebing teguh dia Tuhan baik bersyukur. Seandainya tengingat dia langsung terusir sisi Allah. Bahkan manusia saja itu Tuhan. Alladzi khalaqana, dan dialah Allah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang pantas sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya, sebab dialah yang menciptakan kita. Wasawwana, dan menyamakan kedudukan kita selepas manusia pada doang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebihan separagraf. Wa naqa'u fi zallatin, dan kita terjatuh di dalam kesalahan. Adadal matori, sejumlah bilangan hujan. Kira tetesan hujan menteri boleh itu andul deh. Inti diluit. Sejumlah nikilah jumlah dosa kesalahan yang kita lakukan kepada Allah. Lamun baru budak niki melakukan satu kesalahan, lah langsung tersilik, terusir di situ. Nah itu melakukan kesalahan sejumlah bilangan hujan yang jatuh, tapi tetap Allah tidak mengazab secara langsung. Seandainya ada orang melakukan kesalahan langsung keturunan azab, manusia ini di neraka itu dulu, sehingga di neraka manusia sendiri gawe dosa. Wa ma'azalika, dan namun demikian lam yamna ni'amahu, tidak menghentikan oleh Allah SWT ni'amahu, agar nikmatnya ana terhadap kita, wa imdadatihi, dan pemberiannya. Coba sila baru-baru satu kesalahan budak ini bahkan tebing gaji, padahal bila lalu gaji. Sedangkan kita kepada Allah tiap saat melakukan dosa lalu curahan rahmat, pemberian rezeki tak henti-henti, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal lamun tentu nikmat ini masuk mahal-mahal. Ada sopo dengan aku miskin, jarak gede apa-apa. Terus ada sopo dengan ngomong para diri miskin mah bayar mati stoik di 10 juta, dik beli. Dua-dua mah produk 20 juta bang dik. Atau bayar jantung mah JCM, dibeli. Kerupuk bayar ATM limpah 2M, total 10M selepuan. Aku bayar di sini selepuan awal dibeli. Berarti mahal je. Aset tinggi 10 miliar. Lalu dia beli jual. Berarti sugih ni. Nilai lah dalam awam yang tidak dia sadar.
pemberian la halakna, pastilah kita binasa. Para jantung niki pemberian Allah. Seandainya makin jantung bermasalah, siap-siap terbinasa. Seandainya pun arah jantung lelu. Tapi istilah niki jantung ya berdetak, bisa kencang, bisa menjadi mati, atau lebih darah mengandung darah, kolesterol lah susah dimasak, atau biara nikmat-nikmat selain cabut saraf misal. Jadi di dalam awak tadi kiri kabel saraf kalau bergabung bisa mengelilingi dunia, bumi saking bilur saraf jadi awak tadi kabel kocek-kocek sadin pendok. Wah dia tahu itu bete pikun ke bete jelap lupa ke bete biara bisa jadi saraf niki bermasalah. Wa huwa qadirun 'alal fatsi, dan dialah Allah yang kuasa 'alal fatsi atas menyiksa bina terhadap kita bi mujarrad irtikabi zallatin wahidatin, dengan sekedar melakukan satu kesalahan. Hamba melakukan satu kesalahan, Allah punya hak untuk menyiksa. Lakinnahu, akan tetapi dia yumhiluna, memberi kesempatan kepada kita, la'allana natubu, supaya kita bertaubat. Kalau itu salah, dia langsung ke azab, ada nara kesempatan bertaubat. Ada dalam sebuah hadis bahwa ibu rahimahullah, ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Nabi niki ada suruh dengan melakukan dosa di malam hari. Nah, Allah tutup dosa itu sehingga sampai besok Allah tutup. Ada tak dengan nama. Tetapi sak gawe dosa niki malah dia cerita diri. Wah kegawe muni sekolah. Padahal Allah tutup aibnya. Iya cerita diri. Maka inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Bisa kita lihat di zaman akhir makin dengan bangga melakukan kesalahan pun pameran, pun cerita. Cerita lagu lalu upload itu. Lalu tekan aku ada Facebook atau ada media sosial. Gawe kesalahan pun tayangan terlihat oleh orang banyak. Allah tutup aib lagu ini bongkar. Maka inilah dosa yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Berhati-hatilah. Ayo dia makin video program Nabi pun kebaikan sedikit pun siar. Jangan kita kalah dengan orang yang melakukan maksiat pun siar, maksiat. Maka semakin lu dengan siar-siar maksiat, dengan segala kebaikan pun siar, maka kalah jadi kebaikan ini si maksiat. Ini terlalu Nabi sila para riak. Sila baik. Misalnya orang makin pajak, ada biar foto siap, buat pesan-pesan apa nasihat sebagai bentuk siap kebaikan. Kalah sih dengan segala maksiat. Sekali lalu tayangan maksiat. Faya kebaluna, maka menerima Allah menerima kami. Wa yaghfiru zallatana, dan ia mengampuni kesalahan kami. Wa yasturu auratina, dan ia menutup aurat kami. Fal aqilu, maka adapun orang berakal, ya'rifu, ia mengetahui min man huwal ahaqqu bit ta'at, siapa yang layak untuk ditaati. Fa yuqbilu alaihi, maka ia menghadap atasnya. Wa yatawajjahu bi kulliyatihi ilaihi, dan dia menghadap dengan keseluruhannya. Wa kullama aznaba, dan manakala ia berdosa, taba, ia bertobat, ila khaliqihi, kepada sang penciptanya, anaba, dia kembali, wala yai'asu, dan tidak dia berputus asa, min rahmatihi, dari rahmatnya, wa yatahabbabu ilaihi, dan ia terus merayu
kepada Allah bisyukri nikmatihi dengan mensyukuri nikmatnya. Wa yuwazi'u ala zalika, dan ia selalu melakukan yang demikian itu. Taubat, tidak putus asa, selalu merayu Tuhannya dengan rasa syukur. Asa ayyuktaba, semoga ditulis minal muhibbin, termasuk orang-orang yang mencinta. Fayatiyahul maut, maka kematian datang kepadanya. Wa hum mustaqun ila maulahu, dan saat itu mereka itu rindu kepada Tuannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa maulahu, dan saat yang bersamaan Tuannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, asyaddu syauqan ila liqaihi, sangat besar rindunya untuk bertemu dengan hamba. Ini perjalanan hidup dengan sholat, taat kepada Allah, sadar gawe dosa, minta ampun kepada Allah, dan tidak putus asa dari rahmat Allah, terus bersyukur kepada Allah, merayu Allah SWT dengan ketaatan, melakukan semua bentuk ketaatan. Ada termasuk orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun datang kematian, dia rindu ingin jumpa kepada Allah, maka orang seperti ini Allah jauh lebih rindu untuk bisa bertemu dengan hambanya sebagai sifat-sifat